Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Dio Sandi dapat mencupai pemirsa dalam acara Ngabuburit di Rumah Aja. Nah, episode kali ini kita akan kedatangan narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi di dunia selebriti pastinya. Ini adalah salah satu penyanyi andalan Indonesia, tidak hanya tampil di dalam negeri saja, tetapi ini narasumber kita adalah pernah ke luar negeri ini pemirsa pastinya. Nah, nanti kita akan mengulik-ngulik prestasi apa saja sih yang pernah diraih oleh narasumber kita kali ini. Nah, kita langsung saja untuk menyingkat waktu. Karena kenapa? Waktu kita hanya 60 menit untuk mengulik informasi dari Iwan Abdi ini, pemirsa. Karena kenapa? Banyak sekali informasi yang dapat kita saksikan bersama-sama. Nanti kalau misalnya teman-teman yang pengen bertanya, boleh deh langsung chat ke saya aja ya. Nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Mas Iwan Abdi. Oke, langsung saja kita sapa Mas Iwan Abdi. Halo, apa kabar? Halo, Assalamualaikum, Dio. Waalaikumsalam, Mas Iwan. Apa kabar, Mas Iwan? Baik, sehat insya Allah. Alhamdulillah. Oke, gimana nih di Ramadan kali ini? Apanya? Gimana Ramadan kali ini, Mas Iwan? Ya, Kali ini pasti suasana Ramadan kali ini. suasana, baik. Kalau ngobrolin Ya, soal suasana Ramadan. suasana, yang pasti semuanya udah tahu bahwa Ramadan tahun ini agak berbeda karena kita Ya, sedang sama-sama sedang mengalami salah satu bentuk, mungkin ini ujian atau peringatan, tapi juga menurut saya sih bentuk hal yang harus kita ingat bahwa Allah ngasih ini semuanya buat kita lebih dekat sama Tuhan ya. Kita dikasih wabah corona sama Tuhan. oke. Ya, corona. Oke, COVID-19 ya. Untuk Mas Iwan Betul. sendiri hari ini puasa nggak nih? Untuk pemirsa PR TV ini pengen tahu nih, Mas Iwan puasa nggak sih hari ini? Alhamdulillah puasa. Mukanya lemes kan? Puasa. Alhamdulillah puasa. Ini asalnya dari mana sih, Mas? Saya asalnya dari Kota Batu Malang, Jawa Timur. Dari mana, Mas? Kota Batu Malang, Jawa Timur. Kalau pernah dengar, Oh, Jawa Timur. ya. Hmm, Kalau pernah dengar Kota orang Surabaya, nah Malang 2 ya. jam dari Surabaya. Nah, Ya, 2 jam dari Surabaya ke kurang Batu lebih. Malang ya. Ya, Berarti asli. Untuk sekarang berdomisili di mana, Mas Irwan? Mas Iwan? domisili masih di Jakarta sekitar. Jadi sekarang aktivitas karena Masih di memang di Jakarta. Jakarta, jadi di sini sekarang. Ya. Oke, berarti karena memang aktivitas itu banyak sekali di kota Jakarta sendiri ya, daripada di Betul. kota Malang ya. Oke, Mas Iwan, saya pengen tanya nih, kesibukan Mas Iwan saat ini apa aja sih? Apalagi sekarang dampak COVID itu sangat mempengaruhi ya, apalagi profesi sebagai penyanyi gitu. Untuk saat ini di rumah aja kah, atau kan memiliki kegiatan-kegiatan lain nih? Oke, kalau kegiatan seputaran Ramadan seperti biasanya sebenarnya. Kalau Ya. Ramadan aktivitas kajian misalnya, tapi memang kalau tahun ini kan ada Oke. perbedaan, ada suasana COVID, wabah, pandemik, jadi otomatis semuanya menyesuaikan. Ya. Ketika misalnya di Ramadan kemarin kita bisa kajian langsung offline, ketemu Ya. langsung, kali ini dialihkan ke online. Jadi seperti hari ini, setiap hari kecuali hari Selasa, Rabu, Jumat, saya ada kajian online jadi semacam Ya. moderator untuk kajian online nasional. Jadi ada salah satu, memang kajiannya ini memang setiap tahun selalu ada dan ulamanya luar biasa. Jadi seluruh Indonesia dan hari ini saya dengan salah Bisa satu ikut tokoh andil doktor. ya, Iya, menyenangkan. untuk mengikuti kajian yang diadain setiap tahun itu. Ya, Perbedaannya, ya? perbedaannya adalah online kalau tahun ini. Kalau tahun kemarin kan kita bisa offline. Oke. Ya, paling Ada kalau kendala nggak sih Mas Iwan di saat iya, kendalanya ada kendala sebenarnya nggak sih di saat kita memberikan ya, ya apa kendalanya, Mas? kalau dibilang kendala enggak, karena saya bilang ini tantangan. Karena setiap saat kita Oke. punya metode yang berbeda gitu. Nah, tantangannya ketika kita online adalah kita tidak langsung melihat Ya. lawan bicara kita, tetapi itu jadi seru karena kita bisa membayangkan bagaimana
mempresent sesuatu, misalnya topiknya apa, materinya hari ini apa, seperti itu. Oh gitu. Jadi untuk kendala-kendala lainnya nggak ada ya? Hanya itu Nggak aja ada ya? sih. Kalau saya sih enggak, karena memang ini Oke. adaptasi cara saja, cara present aja. Mhm. Oke, Mas Iwan, selain Mas Iwan, memberikan apa namanya, kajian-kajian buat seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu secara offline ataupun online ya, yang paling, saya pengen bahas ini perihal karir dari Mas Iwan Abdi itu sendiri. Mas Iwan Iya, yang saya ketahui bahwa adalah seorang penyanyi ini pastinya ya. Saya iya. pengen tanya juga nih, awal karirnya Mas Iwan menjadi seorang penyanyi itu dari mana sih sebenarnya? Ini seru Mulai karena dari mana sih? Ya. iya, saya mengawali dari Mhm. awal banget. Jadi mulai dari kalau orang bilang ikut lomba nyanyi Mhm. tingkat RT, saya pernah. Mengikuti Oh, pernah tingkat, ya? ya, tingkat RT Heeh, sudah, tingkat, apa namanya, kabupaten, akhirnya oke. daerah, dan kemudian nasional, seperti itu. Pernah Mmm, semuanya, paduan suara pernah, jadi ini sangat seru. Bahkan saya pernah mengikuti lomba yang di luar genre yang sebenarnya saya belum mhm. pernah cobain, tapi akhirnya saya bisa kuasai, yaitu keroncong dan seriosa. Nah, nanti itu kita akan bahas juga, Mas. Saya juga penasaran nih, kenapa sih seorang anak muda, seorang Iwan Abdi itu pengen banget yang namanya nyanyi keroncong dan juga seriosah gitu ya. Mungkin ada suatu keunikan pastinya ya. Tapi Ya, sebelum kita masuk ke sana, saya juga pengen dulu nih tanya. Tadi katanya pernah mengikuti ajang-ajang dari RT, kelurahan, RW, sampai ke nasional ya. Saya pengen tanya betul. juga, Mas Iwan pernah nggak sih mengikuti salah satu, kompetisi yang diadain oleh salah satu televisi yang ada di Indonesia ini? Iya, kalau, apa, ngobrolin tentang Mhm, kompetisi adu bakat ya, itu mhm, pernah ikut, mhm. yang pertama kali itu Bintang Radio Televisi. Waktu itu masih Oke, ada, bintang radio televisi. betul. Kemudian saya Mhm, pernah ikut, Rising Star kalau nggak salah namanya, itu dari, Rising Star juga. oh no, bukan Rising Star, apa sih, AVI? Superstar or Something Star gitu. Oh. Waktu itu, Oh. Trans kalau nggak salah, Trans TV kalau nggak Heeh, salah, oke. awal-awal. Mmm, Kemudian ikut, Indonesian Idol, ikut Akademi Fantasi Indosiar, ikut ya oke. semacam itu, pernah semuanya. Kalau untuk, kompetisi misalnya, Rising Star yang ada di, Trans TV atau Trans 7 gitu ya, Ya, terus Indonesian Idol dan juga AVI itu, tahapnya seperti apa sih, Mas? Sampai ke tahap ke berapa sih Mas bisa, iya, mengalahkan teman-teman lainnya? iya. Seingat saya ya, saya kurang tahu, Mhm, exactly pesertanya berapa, tapi yang pasti ribuan. oke. Dan saya di antara mereka. Ribuan orang? Mhm, Prosesnya adalah ketika kita audisi ribuan, kemudian kita akan diambil puluhan, akhirnya kita akan mhm, diambil kurang lebih, 12 besar dari masing-masing, kota. Setelah itu akan kita mhm, dikumpulin untuk ketemu dengan, 12 besar kota yang lainnya. Karena tiap event biasanya berbeda, antara iya, 10 sampai 20. Seperti yang pertama waktu itu saya ikut, waktu mhm, itu 20 besar di Jogja saya ikutnya, dan luar biasa. Tiap mhm. event itu ada yang, kompetisi dance, ada yang nggak cuma nyanyi gitu, ada yang act gitu, macam-macam. Jadi sangat seru. Yang akhirnya saya waktu itu dapat sampai, 13 Mhm, besar kalau nggak salah. Jadi nggak sampai 12 besar. mhm. Berarti, apa ya, prestasi yang Mas Iwan dapetin itu sebenarnya suatu prestasi yang sangat, bagus ya, karena kenapa? Dari ribuan orang, akhirnya bisa diseleksi menjadi 20 besar, 10 besar, dan sebagainya. Ah, pelajaran apa sih yang bisa, Mas Iwan petik nih dari, ngikutin ajang kompetisi tersebut? Pelajaran, sebenarnya kalau dikonversi, Ya, di kehidupan sehari-hari, mhm, ini adalah kompetisi kita untuk meraih iya, sesuatu yang kita pengen. Jadi artinya nggak cuman sebenarnya modal oke, fisik kita bisa, misalnya kompetisi tentang nyanyi gitu ya. Kita punya kemampuan nyanyi, mhm, bagus, itu saja tidak. Tapi ternyata kita harus punya trik, atau kita punya formula supaya kita bisa menjadi pemenang, atau sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, itu dia. Jadi kita harus punya uniqueness. berarti harus beda dari yang lain lah pastinya ya, karena Ya, setiap orang kan milih ciri khasnya sendiri nih.
betul. Ngomong-ngomongin genre nih, ngomongin genre, karena kalau saya lihat dari kompetisinya kebanyakan lagu pop, kayak AVI, Indonesian Idol, Rising Star, dan sebagainya. Nah, kalau Mas Iwan Abi sendiri genrenya sebenarnya masuknya kemana sih? Bicara tentang genre, sebenarnya saya itu suka semua genre ya, semua jenis musik. Karena saya Hmm, tumbuh di lingkungan ya. yang, heterogen. Bahkan saya dangdut pun saya Hmm. dengar. Saya Oh, musik keroncong saya boleh nggak? dengar. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak Boleh boleh nggak saya nggak boleh. dengar beberapa lagu dangdut deh, berapa bait gitu. Ya. Mungkin pemirsa Nggak PR boleh TV juga pengen denger nggak nih. boleh. Nanti ada yang mau dan bikin lagu dangdut, apa namanya, album Oh, dangdut. ya nggak Jadi apa-apa dangdut dong. saya dengerin. Tradisional saya Eh, dengerin, jazz saya dengerin, hmm, dan rock pun saya oke. pernah nyanyi rock. Rap saya pernah, R&B saya Hmm, pernah, karena saya juga pernah nyanyi di klub atau bar oke. seperti itu atau kafe gitu. Nah, akhirnya Oke. mengerucut setelah saya pelajari, saya sukanya di mana sih Hmm, atau suara saya masuk di mana? Akhirnya ternyata saya suka jazz, tapi kesini pun akhirnya juga pop, tapi ada warna itu. oke. Nah, tadi kita bahas juga nih, Mas Iwan, perihal lagu Keroncong dan juga Seriosa nih. Tadi kan Boleh kita boleh. bahas masalah lagu Keroncong ini kenapa sih seorang Iwan Abi ini suka dengan lagu Keroncong nih? Apakah ada kisah atau seperti apa nih? Sampai bisa Iya. menyanyikan lagu Keroncong? Keroncong adalah salah satu kalau dari sisi historisnya sangat Hmm, unik karena sebenarnya ini adalah musik musik ada musik lokalnya tapi juga dari Portugis juga ada. Jadi ini unik. heeh, Satu itu. Yang kedua, saya tumbuh yang tadi saya bilang saya tumbuh dari keluarga yang heterogen tentang seni. hmm, Bude oke, saya kebanyakan adalah dari satu dua ada dua bude saya itu ada seorang sinden mhm. gitu. Bukan profesional Oh, sinden, tetapi seorang ketika ada Sindian. event Di di Kota Kota Batu, Malang Kota atau Batu di mana? Malang, Kota Oh, Batu Kota Malang. Batu, oke. Ya. Nah, Hmm, kemudian tapi bukan profesional ya, bukan sinden profesional, tapi ketika ada acara perform, oke. beliau ada seorang sinden. Terus kakek saya itu adalah seorang performer tradisional namanya Mhm, ludruk. Kalau teman-teman yang Jawa pasti tahu. ludruk. Iya, ludruk. Terus Hmm, saya juga sangat dekat dengan keroncong karena juga family saya keluarga besar, jadi keluarga dari ibu saya itu punya grup mhm, keroncong yang saya juga ikut di situ gitu. Akhirnya saya tertarik mhm. dan ada tantangan waktu itu di Bintang Radio Televisi, saya mengikuti dan alhamdulillah bisa juara satu. Karena saya waktu itu juga belajar Lagu ada Keroncong? trainee betul. Ada Luar trainee salah biasa satu ya. tokoh senior Heeh? di Kota Malang. Oh gitu. Ya, saya pernah baca, profil, Mas Iwan Abdi nih, katanya untuk belajar keroncong ini belajar sama salah satu, eee, orang tua dari penyanyi kita juga nih, bapak Iya. dari Krisdayanti dan Yuni Sarah ya, kalau nggak salah saya? Iya betul. Jadi waktu itu memang, Hmm, sama guru vokal saya, Pak Triwartono ya, namanya, kita punya mhm, saya dan satu lagi, teman saya, Veda Sari namanya. Nah kita iya, bagaimana caranya supaya paling enggak usaha kita maksimal. Nah salah satunya adalah selain, mmm, tokoh keroncongnya lainnya adalah salah satunya adalah Pak Trenggono. Nah jadi akhirnya kita Pak datang ke Trenggono, rumah beliau, kita sharing dan kita latihan. mhm, oke. Tapi banyak hal ya yang dapat dipelajarin dari, belajar keroncong ataupun juga budaya, Jawa lah ya, lagu keroncong adalah budaya Jawa itu sendiri. Menurut Mas Iwan sendiri nih, lagu keroncong ini untuk era sekarang itu masih booming nggak sih? Atau Nah seperti apa? kalau ngomongin soal booming atau enggak, sebenarnya tergantung kita Hmm, membungkusnya, bikin packaging-nya seperti mhm, apa sih. Kalau mhm. teman-teman bisa, eee, tahu lagu-lagu dari Didi Kempot misalnya, itu base-nya Oke, pernah adalah tuh. nah, beliau itu, Lagu keroncong ya? dari iya, keroncong, langgam, itu base-nya beliau. Mhm, Jadi ketika diformulasikan dengan baik, presentingnya juga baik, bisa kok diterima. Mas Didi itu bahkan fans-nya adalah anak-anak muda, anak SMA, SMP pun tahu lagunya. Jadi luar biasa sih sebenarnya. Kalau bilang berarti, cocok nggak cocok, ya mhm, tergantung kita sih sebenarnya. tergantung cover-annya juga Mas ya, bagaimana caranya kita membawai, musik keroncong itu sendiri ya, Iya, memperkenalkan ke
masyarakat, khususnya buat anak muda zaman sekarang ya. Iya, betul. Oke, Mas Iwan, saya pengen tanya juga nih untuk pemirsa PRTV pasti juga pengen tahu nih prestasi apa saja sih yang pernah diraih oleh seorang Iwan Abdi nih. Dari awal karir sampai dengan saat ini. Oke, biar ingat kita mulai dari yang terbaru dulu ya. Dari pertama deh. Oh, yang terbaru. Oke, Yang oke, terbaru siap. dulu ya. Jadi yang terbaru kita ke belakang. Oke, Ya. Kalau yang terbaru oke, kemarin siap. saya bikin lagu judulnya Cinta Hmm, Sebenarnya, itu jadi juara satu the best video clip di Festival Nasyid se-Kota Bandung. Jadi tahun 2019. oke. Nah, untuk grup kita peroleh best performance, best newcomer ya di JGTC Jazz Goes to Campus tahun 2019 juga kemarin. Maaf 2020. Kemudian Hmm, ke belakang saya ikut beberapa saya 13 besar AFI waktu itu, Akademi Indonesia. Saya juga terima, kalau bilang ini menurut saya adalah penghargaan ketika lagu saya ada di charts nomor 1 di Indonesia. wow, luar biasa ya. Tiga lagu dari album saya Brand New Day itu masuk di nomor 1 chart seluruh Indonesia, radio seluruh Indonesia. Itu menurut saya adalah penghargaan. Terus saya berkesempatan bernyanyi di depan Presiden SBY waktu itu juga suatu penghargaan. Bisa menjadi bagian dari Festival Jazz Internasional waktu itu di Kota Batam, itu juga salah satu penghargaan menurut saya. Juara 1 bintang radio televisi Keroncong waktu itu saya juga senang sekali. Setelah itu saya juga sempat beberapa kali untuk festival nasional yang diadani berbagai daerah, itu juga menurut saya adalah penghargaan, dan itu saya sangat bersyukur atasnya. Oke, kalau saya hitung-hitung tadi untuk prestasi dari seorang Iwan Abdi itu udah banyak banget gitu ya. Untuk pemirsa PRTV pastinya udah tahu nih seorang Iwan Abdi ya, seorang penyanyi Indonesia yang sudah melakukan Iwan ini pernah ngikutin festival di luar negeri ya, untuk jazz dan juga seriusa kalau nggak salah ya. Nah, kalau untuk festival internasional, saya sebenarnya kalau untuk lokasi sebenarnya masih di Indonesia, tapi ini targetnya internasional. Oh, oke. Jazz Festival yang di Batam tadi ya? Di Batam, betul. Jazz Internasional juga yang ada di annual yang ada di sekarang ada di Kemayoran ya. Dulu itu ada di JCC ya, Festival Jazz Internasional tiap bulan Maret. Terus kalau untuk momen nyanyi di luar negerinya, waktu itu saya nyanyi di Malaysia, ada satu event yang memang untuk event jazz juga. Saya beberapa kali di Malaysia. Oh, udah sampai ke Malaysia untuk bernyanyi ya. Oke, Mas Iwan, saya pengen tanya juga nih, ini prestasi tadi sudah tidak bisa kita pungkirin lagi ya dari seorang Iwan Abdi. Yang saya pengen tanyakan adalah, Mas Iwan, untuk single album pertama Mas Iwan itu berjudul apa sih? Kita akan kulik-kulik sedikit nih tentang single album dari seorang Iwan Abdi. Ya, kalau album solo yang pertama saya adalah Brand New Day. Itu dari beberapa semua lagu saya tulis sendiri, kecuali ada satu cover lagu dari John Legend waktu itu, karena waktu itu produser memang dari label juga suka, akhirnya kita bikin. Dan itu tadi dari 5 lagu yang saya bikin ya, itu 4 lagu masuk list di charts pertama di Indonesia gitu. Itu yang pertama. Yang pertama apa, Mas? Oh, itu yang pertama. Oke. Oh, judulnya maksudnya? Iya, judulnya pertama. Judul lagunya itu yang pertama adalah Sudahlah Habisi Saja. Sudahlah Habisi Saja. Terus yang kedua? Terus yang kedua adalah Ku Mau Kau Ada. Yang kedua apa, Mas? Ku Mau Kau Ada. Ku Mau Kau Ada. Yang ketiga nih. Nah, sebentar.
Ku Mau Kau Ada ini agak unik karena waktu itu sempat dibuat untuk original soundtrack salah satu sinetron di Indonesia. Di salah satu sinetron apa nih kalau saya tahu nih? Sinetron ada, apa? Saya lupa, tapi ada. Jadi satu sinetron di SCTV waktu itu dibikin untuk Ku Mau Kau Ada. Yang ketiga adalah lagu, sebenarnya ini bukan untuk single, tapi akhirnya bisa jadi nomor 1. Brand New Day judulnya. Brand New Day adalah lagu berbahasa Inggris dan nggak berekspektasi karena ini pilihan dari radio sendiri. Oh gitu, berarti mereka yang memilih gitu ya, lagu yang akan diputar di radio tersebut. Oke, satu lagi, lagu apa Mas? Satu lagi sebenarnya ini bukan dari album Brand New Day-nya sendiri, tetapi ini single yang diciptakan tidak dari album. Jadi satu single yang dibikin, judulnya Cinta Sebenarnya, ini lebih spesifik ke religi, tapi alhamdulillah juga menjadi nomor 1 di di Indonesia. Boleh nih kita dengar sedikit ya. Ini bukan lagunya. Yang mana? Ini lagunya saya lagi puter. Oh, enggak dengar. Oh iya. Sayup. Bener ya, ini lagunya ya? Ya, betul, Sayup saya dengar. Bener. Tadi saya juga udah ngulik-ngulik lagu dari Mas Iwan, banyak banget deh saya lihat di YouTube ya? Untuk iya, nanti saya hafal. Tapi tolong di record juga Mas ya. Saya nggak bisa nyanyi Mas. Saya kalau disuruh nyanyi saya nyerah deh. Oke Mas Iwan, untuk album sendiri tadi kita udah tahu ada 4 single album ya. Kalau untuk albumnya sendiri udah ada belum sih sebenarnya? Kalau udah, Brand New Day itu adalah album pertama saya. Sebenarnya saya lebih banyak kolaborasi. Salah satunya dengan DJ, terus juga album bersama Rika Ruslan, terus album Presiden, terus album, kalau teman-teman dengerin salah satu grup band jazz, ini ada project yang namanya Bali Lounge, itu salah satunya Bali Lounge kedua, saya vokalisnya. Terus banyak. Wah, luar biasa ya prestasinya. Nah, saya pengen ngulik nih, penasaran dengan, tadi katanya bergabung di albumnya dari mantan presiden kita nih, SBY ya Mas ya? Betul. Ini berapa lagu sih yang Mas nyanyiin di albumnya SBY? Di album SBY karena Bapak SBY karena waktu itu memang kita kompilasi. Jadi tidak hanya satu artis, waktu itu beberapa artis. Jadi setiap artis menyanyikan satu lagu. Oh, jadi setiap artis menyanyikan satu lagu, itu ciptaan dari Bapak SBY itu sendiri? Betul. Oke, luar biasa prestasi. Memang dipercaya oleh seorang nomor 1 di Indonesia pastinya untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaan dari beliau. Oke, Mas Iwan. Iya. Saya pengen tanya lagi nih, pernah nggak sih buat album keroncong ataupun seriosa, ataupun hanya nyanyi doang nih, gitu? Itu seperti apa? Sebenarnya salah satu harapan cita-cita saya adalah bikin satu album yang berisi lagu-lagu keroncong. Ya. Ya, karena banyak hal yang akhirnya belum terlaksana nih. Nah, mungkin dari teman-teman mau kita bikin project keroncong, hayu gitu. Tapi ditunggu ya. Di keroncong sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali dengan keroncong. Oke. Untuk membuat album itu biasanya Mas Iwan kerjasama dengan label-label ataukah produksi sendiri sih? Untuk pemirsa PRTV pengen tahu juga nih. Kalau untuk produser, dulu memang beberapa kali dengan label besar, major label. Tapi dengan perkembangan zaman, kita punya banyak pilihan untuk bisa memproduksi karya-karya kita sendiri. Apalagi sekarang online sangat luar biasa, insya Allah fasilitasnya banyak. Jadi mulai kesini-sini banyakkan memang produksi sendiri. Oh, produksi sendiri. Berarti Mas Iwan ini seseorang produser musik juga berarti ya? Ya, bisa dibilang begitu. Ada nggak sih teman-teman yang lain minta bantuan untuk, yuk Mas Iwan, bantuin gue dong buatin lagu atau apa seperti apa gitu? Atau memang khusus untuk pribadi aja nih? Nah, untuk secara komersial saya bikin lagu. Orangnya saya terlalu idealis mungkin ya, karena sempat beberapa kali diminta untuk bikin
satu lagu, tapi banyak kan saya nggak mau revisi karena setiap lagu itu punya setiap lagu itu punya cerita. Jadi agak-agak susah ketika harus bekerja sama dengan mungkin orang lain pengennya tertentu gitu ya. Ceritanya beda gitu ya. Betul. Tapi karena saya memang biasanya bikinnya adalah saya bikin beberapa lagu, mereka akan pilih. Atau misalnya kalau mereka mau, mereka pengen cerita tertentu. Nah, waktu itu seperti itu. Jadi karena perkembangan zaman, akhirnya sekarang saya mulai membuat sesuatu yang lebih rileks gitu. Jadi orang pengennya apa sih? Ya kita akan bikin seperti itu. Ikutin gitu ya. Jadi tergantung dengan minat ataupun permintaan dari klien ya. Ya. Oke, Mas Iwan, ini beda lagi nih kasusnya yang ingin kita bahas nih. Tadi kita ngomongin masalah musik dan sebagainya. Ada kasus sangat berat nih yang saya ketahui dari seorang Iwan Abdi nih pastinya ya. Jangan dibongkar semua ya. Saya yang Mas bongkar. Iwan. Oh gitu. Ya. Saya pengen tanya juga nih. Mas Iwan ini ternyata pernah mengikuti ajang Abnon Jakarta nih. Abang None Jakarta tahun berapa sih? Kok bisa nih dari seorang penyanyi ngikutin ajang pemilihan Abang None Jakarta? Iya. Jadi sebenarnya bukan Abang None Jakarta. Jadi saya waktu itu ikut yang namanya Duta Wisata. Oke. Dan itu pun tidak di Jakarta. Saya ikut di kota Batu Malang waktu itu. Kenapa saya ikut? Karena saya pengen explore apa yang ada di diri saya. Tidak hanya di satu hal gitu. Saya salah satu orang yang mungkin perfeksionis iya, terus banyak maunya iya. Jadi ketika bikin sesuatu, saya ngerasa semuanya bisa. Tapi ternyata ketika melalui semuanya pengalaman mau ikut festival nyanyi, ikut festival tadi Duta Wisata misalnya, atau ikut lomba atau festival tentang kreativitas gitu ya. Akhirnya saya belajar bahwa kita butuh orang lain, butuh talent lain, butuh kemampuan orang lain untuk bisa mewujudkan harapan dari sebuah produk atau karya gitu. Itu dia. Oke, itu di tahun berapa Mas ngikutin ajang pemilihan seperti itu? Lama. Sebelum hobi nyanyi atau gimana nih? Saya nyanyi dari SD sebenarnya, dari SD. Oh, berarti benar-benar dari kecil ya? Betul. Dari kecil saya nyanyi, kemudian saya juga waktu itu ikut lomba melukis, saya juga punya juaranya. Lomba puisi iya juga gitu ya. Terus, luar biasa ya. Kalau tahun berapanya khusus untuk lomba lomba Duta Wisata ya? Duta Wisata ya. Tahun kurang lebih tahun 99. Wah, usia berapa ya saya sekarang? Itu dapat juara nggak sih, Mas? Ngomong-ngomong masalah ikutan saya Duta masuk Wisata ke semifinalis saja. Semifinalis, berarti beberapa besar lah ya pastinya. Itu udah suatu prestasi banget loh. Saya aja dulu ikut ajang-ajang seperti itu nggak masuk loh, Mas. Itu prestasi juga, nggak masuk itu prestasi. Prestasi nggak mesti diomongin gitu ya. Karena begini Dio, kalau saya bilang ikut kompetisi saja sudah kita daftar dan ikuti, itu adalah salah satu prestasi. Dan ternyata bukan menjadi juara yang fokus kita, ternyata gitu ya. Tapi pembelajarannya gitu. Karena ternyata banyak sekali setelah saya pelajari, belum tentu juara satu itu sukses mengikuti kompetisi hidup sebenarnya, seperti itu. Benar, Mas. Karena di dunia nyatanya pastinya rezeki itu pasti berbeda-beda ya. Betul. Iya kan, sudah ada yang dia juara satu, juara satu. Belum tentu di lapangan dia bisa menjadi juara satu ataupun memang terpilih untuk dicintai oleh masyarakat. Seperti Mas Iwan saat ini nih, dari kecil. Dari kecil udah hobi nyanyi, keroncong, terus juga ngikutin lomba lukis, puisi dan sebagainya. Ternyata di saat Mas Iwan sukses, sekarang dia adalah seorang penyanyi pop pastinya kan? Iya. Ya, Mas Iwan, ngobrol-ngomongin masalah lagu lagi nih. Mas Iwan, pertama kali meluncurkan ataupun mengeluarkan album itu tahun berapa sih? Meluncurkan album official itu tahun
Maaf, 2010. 2010. 2010. Konsepnya apa? Itu solo saya Kalau sendiri boleh ya, tahu tapi nih, kalau pemirsa untuk PRTV pengen tahu nih. ya, itu kalau solo sendiri, tapi kalau untuk yang apa namanya, kita barengan itu 2007, 2008 sudah bikin. Kalau konsepnya yang pertama adalah waktu itu barengan sama Teh Rika Ruslan, waktu itu kita bikin memang barengan. Ada satu grup, waktu itu namanya Lingerie, dan saya solo, Iwan Abdi, dan satu lagi adalah memang Teh Rika Ruslan sendiri. Ini lebih bercerita, konsep semacam buku diary gitu. Kalau dulu ada buku diary, nah bikin, itu konsepnya Teh Rika. Nah, kemudian ketika saya bikin album sendiri, waktu itu Brand New Day, saya bikin ini adalah satu step awal, bukan kesuksesan, tetapi ini adalah jembatan untuk kesuksesan berikutnya, seperti itu. Jadi, ini adalah tentang motivasi. Kalau waktu itu konsepnya tentang motivasi diri, dan ternyata setelah saya rilis gitu ya, ini saya ingat banget beberapa yang nge-tweet, zaman dulu kan sekarang masih ada Twitter, tapi waktu itu tweet sangat boom gitu ya. Ada yang sering nge-tweet ketika dia pagi mau kerja, dia selalu putar lagu saya gitu di mobil gitu. Atau ketika aku mau ada, dia putar ketika mau tidur gitu. Jadi ternyata lagu-lagu tersebut punya cerita di masing-masing pendengar. Oke, mungkin memang merasuk ke jiwanya dia ya, mungkin pengalaman-pengalaman dari dia sendiri. Merasuk, Seperti ya, lagu judul kerasukan. Cinta Sebenarnya, Kerasukan. Nah, saya balik lagi nih ke judul lagu Cinta Sebenarnya. Ini benar-benar lagu yang diciptakan benar-benar dari hati kah? Atau seperti apa sih Mas Iwan? Saya juga penasaran, juga pemirsa PRTV juga penasaran nih. Kenapa sih bisa menciptakan lagu dengan judul Cinta Sebenarnya? Ya, Cinta Sebenarnya ini sebenarnya cerita tentang cinta saya, cinta insan, manusia, kepada Allah. Jadi ternyata setelah perjalanan gitu ya, kita mendescribe atau mengartikan sebuah kata cinta itu adalah pasangan. Ternyata tidak. Ketika kita mengalami banyak hal, cerita tentang kegagalan, cerita tentang bahkan pun kesuksesan misalnya, atau cerita tentang hubungan antara pasangan misalnya, atau keluarga, atau pertemanan gitu ya. Ternyata balik lagi ke Tuhan, ke Allah gitu. Saya tidak hanya saya, mungkin teman-teman juga pernah mengalami hubungan tidak hanya pasangan, tetapi mungkin hubungan pisah gitu. Bahkan keluarga kita tidak jarang kita dengar mungkin ada keluarga yang ternyata tidak percaya dengan satu sama lain. Tapi ternyata ketika kita balikin lagi ke Allah, ke Tuhan, kita tahu arti cinta sebenarnya, atas izin Tuhan, harapan kita akan tercapai. Misalnya kita pengen balik lagi ke pasangan kita, atau ke teman kita, atau ke keluarga kita, dengan izin Allah semuanya akan tercapai. Berikutnya juga dengan harapan-harapan lain, misalnya kesuksesan, karir, dan lain sebagainya. Oke, berarti untuk lagu yang berjudul Cinta Sebenarnya itu sebenarnya lagu yang diciptakan oleh si Mas Iwan Abdi adalah untuk yang Maha Kuasa ya, yang ada di atas ya. Karena kenapa semuanya itu akan kembali kepada yang di atas. Seperti itu ya. Betul. Itu adalah cinta sebenarnya. Oke, ngomong-ngomong lagi nih Mas Iwan, waktu kita hanya beberapa menit lagi nih. Yang saya ketahui juga Mas Iwan adalah bergabung di salah satu grup vokal nih. Boleh tahu nggak sih nama grup vokalnya apa nih? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dapat hadiah? Ayo, teman-teman PRTV nih yang tahu, ayo Mas Iwan Abdi ini bergabung di salah satu vokal musik apa sih namanya? Boleh Mas Iwan kasih tahu dong infonya, pasti teman-teman PRTV ini penasaran. Boleh. Jadi saya tergabung dalam trio pria. Perlu tahu anggotanya? Siapa aja, boleh deh disebutin. Siapa aja sekalian ya. Namanya Aris Sanjaya, dia adalah ex-news anchor dari Net TV. Kemudian Lucky Idol atau Lucky Octavian. Nah, sekalian ya, jadi Januari tanggal 4 waktu itu kita ketemu nih di salah satu kafe di Jakarta.
Sebenarnya saya ketemu sama mereka Itu atau benar-benar janjian berteman. atau seperti apa? Jadi saya berteman sama Oh, mereka memang ini sudah sebelumnya udah lama. berteman, Mas, ya? Sudah berteman. Oke. Bahkan sebelum Lucky di Idol, saya sudah kenal Lucky karena waktu itu kita sama-sama Mhm, ngamen di kafe di salah satu mhm. kota di Indonesia. Kita ketemu di situ, akhirnya kenal dan ketemu lagi di Jakarta. Kalau sama Aris waktu itu saya kenal di Akademi Fantasi. Setelah itu, setelah Oh, beberapa di lama AFI ya? dan mereka tahu saya ada di Jakarta, Mhm, akhirnya kita janjian gimana mhm. sharing dulu waktu itu. Akhirnya ditawarin, "Yuk kita bikin trio yuk." Sebenarnya saya pengen banget bikin trio dengan orang yang sama, Lucky dan Aris, beberapa tahun sebelumnya. Tapi karena Mmm. waktu itu Lucky ada kontrak tertentu dengan label, saya juga ada kontrak dengan label, Aris juga ada aktivitas yang berbeda, akhirnya kita belum ketemu dan atas izin Allah ketemunya Januari tanggal 4, 2018. 2018 lalu. Nah, untuk launching-nya sendiri kapan sih Trio Pria ini launching-nya nih? Saya juga penasaran nih. Kalau secara resmi kita ngitungnya sih dari Mhm, rilis single pertama ya, itu 17 Agustus 2018. mhm. 17 Agustus. 17 Agustus? Oh, Itu 2018. Nah, rilisnya. Kalau untuk untuk di nama Trio pria sendiri Pria Februari rilisnya mhm, Februari 18. 2018 juga. Mas, untuk lagu di Trio Pria ini ada berapa lagu sih yang sudah launching? Untuk kita belum bikin album ya, jadi kita bikin single karena kalau album Mhm, sayang kita single. bikin banyak lagu, pasti yang biasanya akan Mhm, dimunculkan cuman 1 atau 2 lagu, sisanya pasti akan 1. jadi pengisi saja. Jadi kita memang putuskan untuk bikin single saja. Single kita punya 1, 2, 3, Mhm, 3 single. Yang pertama mmm, adalah single waktu 17 Agustus 2018 mhm, itu Selalu Indonesia judulnya, pas dengan momen oke, Agustus. Kemudian yang kedua adalah mhm. Kisah dan yang terakhir adalah Kawan. Oke. Terus, lagu yang berjudul Kawan sama Kisah ya yang pernah saya dengerin juga. Itu kadang-kadang, sebelum tidur pun saya juga mendengarin lagu Kisah, Mas. Itu luar Ada nih biasa. mimpi Untuk ya. syutingnya sendiri di mana sih, Mas? Wow, mimpinya nggak apa-apa sih Oh. kalau misalnya mimpinya menjadi seorang, penyanyi juga gitu, tapi nggak mungkin karena saya nggak bisa nyanyi gitu. Mas Iwan, untuk Ah, video klipnya itu sendiri, dibuat di mana sih? Di Indonesia sendiri kah? Di kota manakah gitu? ya, kalau untuk video klip kita bikinnya Mhm, yang kisah, lagu kisah kita bikin di Jakarta dengan spot-spot Jakarta Raya. mhm, Seperti iya. misalnya MRT, Kota Tua. Itu kedengeran nggak sih ada Oke. suara motor? Iya, nggak apa-apa sih. MRT, Iklan, Mas. Kota ya, Kota Iya, Tua, terus ada heeh. di kafe, terus ada juga di eee eee, lapangan Banteng kalau nggak salah waktu itu, gitu. Jadi Mmm. oh iya, di Sudirman gitu, suasana Sudirman, di jembatan Sudirman, gitu. Kalau untuk kawan, Oke, kita bikin di kenapa sih, kota Mas, Jogja. milih lokasi Kenapa? mhm, yang tadi deh, yang Kisah, kenapa sih memilih lokasi seperti Kota Tua, Sudirman gitu, terus Ya. MRT dan sebagainya, itu alasannya kenapa sih? Kenapa pilih Jakarta? Karena memang, otomatis kita Mmm, domisili memang Jakarta, ya, dan kita pengen iya, ngambil spot-spot, represent gitu. Kita menampilkan Indonesia, mmm, salah satu spot Indonesia, yaitu ibu kota gitu ya, seperti oke, apa sih gitu. Dan, ibu kota Jakarta itu tidak kalah dengan yang lainnya. Kalau kita lihat sepintas, ibu kota Jakarta kayak Singapura loh gitu, beberapa spot gitu ya. iya, Terus keren ya, juga kita oke. betul, jadi kita juga bisa bikin, motivasi buat yang lainnya bahwa, "Oh iya, bisa kok Indonesia," gitu loh, seperti itu. Nggak mesti ke luar negeri ya, buat ngabisin, biaya lebih banyak, padahal di Nggak Indonesia juga apa-apa banyak, juga ke luar negeri, mudah-mudahan eee mhm? next ya. Oh, next-nya pengen juga gitu, Mas, ya? Iya. Siap. Mas Iwan, yang satu lagi deh, single lagu, yang berjudul, apa, Teman ya? Kawan ya? Kawan? Kawan. Yang berjudul Kawan. Nah, itu juga lokasinya diambil di mana, Mas, untuk video klipnya? Kalau Kawan, itu kita Mhm, syutingnya di
daerah di kota Yogyakarta, kita juga sama konsepnya mengambil beberapa spot Hmm, dari kota Yogyakarta gitu. oke. Dan saya juga ngelihat tuh waktu pembuatan video klipnya gitu ya di belakang panggung lah gitu ya, di belakang layar lah istilahnya. Itu saya ngeliat tuh sampai naik-naik ke puncak gitu ya, Hmm. ke bukit atau seperti apa. Itu luar biasa berarti perjalanan membuat satu video klip tersebut ya. Itu bukan bukit biasa, itu adalah salah satu Hmm, situs ya, candi. oke. Itu namanya Candi Hmm, Candi Abang namanya. Jadi ternyata memang oke. dulunya ada semacam bangunan, cuman karena waktu akhirnya ketutup sama tanah gitu, dan jadilah seperti bukit. Oh, seperti itu. Oke, Mas Iwan, waktu kita hanya tinggal 7 menit lagi untuk berbincang ataupun mengulik informasi dari Mas Iwan nih. Nah, pastinya banyak sekali informasi yang saya dapatkan dan juga pemirsa PRTV pasti sudah mengetahui juga nih awal karirnya dari seorang Iwan Abdi sampai dengan sekarang ini. Luar biasa ya perjuangan untuk menjadi seorang selebriti ataupun penyanyi Indonesia yang sangat terkenal pastinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Iwan, saya pengen juga minta Mas Iwan kasih dong tips-tips ke teman-teman PRTV yang pengen menjadi seorang entertain, seorang penyanyi, ataupun ulama sendiri, apa sih yang harus dilakukan teman-teman agar mereka sukses di profesinya masing-masing? Yang pertama sebenarnya kita harus Ya, tahu rezeki kita. Maksudnya kita tahu oke. sumbernya dari mana sih. Nah, mendekatlah dengan sumber rezeki gitu. Mau jadi apapun, mau jadi Hmm, seniman, mau jadi pengusaha, mau jadi penulis, mau jadi broadcaster, yang pertama hal yang pertama yang harus kalian dekati adalah pemilik rezeki itu sendiri, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. oke, Berikutnya adalah Tuhan. restu Berarti orang kita harus tua, berikutnya beribadah ya. adalah Oke. betul. Berikutnya adalah keterampilan yang dibutuhkan di eee, karir yang kalian pengen gitu. Dan jangan lupa, apa namanya, satu lagi, niat harus Mhm, selalu di-refresh. Niat harus selalu ada setiap oke. waktunya. Niat baik ya, gitu. Ya, Karena dengan niat niat baik kita ini kenapa sih pengen jadi ini oke. karena dengan niat baik ini, kalian akan tahu, eee, keberkahan ada di karir kalian gitu. Dengan niat yang Oke. baik. Dengan niat yang baik kalian akan ikuti proses dengan baik. Tidak hanya shortcut yang membuat kalian jadi satu karya tapi bikin rusak misalnya. Masih banyak gitu. Misalnya bikin Hmm, lagu karena dengan niat yang kurang baik itu hanya pengen tenar dan hits, ya. akhirnya kontennya tidak diperhatikan. Akhirnya bikin sesuatu yang nggak bagus juga buat anak-anak kita Oh, oke. misalnya seperti itu. Itu Sia-sia harus gitu ya, dipikirin. nggak ada hasilnya gitu. Betul, Oke. Yang lainnya masih ada, Mas, untuk teman-teman cukup itu aja. PRTV, Lainnya khususnya buat nanti saya juga nih, buat motivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Cukup betul. itu saja ya. Cukup itu Oke, Mas sangat Iwan, cukup saya ucapkan ya. terima kasih banyak nih atas waktunya sudah menjadi hmm, Ya. ya kenapa Mas Iwan? Iya, tadi Kenapa yang Mas sudah saya Iwan? sampaikan itu cukup untuk semuanya. Hmm, Jadi bisa diformulasikan masing-masing dari teman-teman semuanya. ya. Oke, oke Mas Iwan, terima kasih banyak ya atas waktunya sudah bisa menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Dengan Sama-sama. waktu yang sangat padat, akhirnya saya mendapat jadwalnya juga di hari Senin nih ya, untuk Iya, mewawancari Mas Iwan Abdi pastinya. Oke, mungkin inilah informasi yang dapat saya sampaikan buat teman-teman PRTV juga. Semoga ini menjadi suatu motivasi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang penyanyi ataupun entertainment. Pasti akhir kata, saya Dio Sandi undur diri dalam acara Ngabuburit di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di acara berikutnya. Waalaikumsalam. Bye bye.